warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lalu Lintas dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya AKP Riena Kusmarlandi Putri dan juga teman saya. Halo, Coki Saputra di sini. Balik lagi di ruangan podcast yang kece ini. Di Mahameru Podcast. Oh ya Mas Coki, sebelumnya untuk teman-teman lalu lintas nih yang ketinggalan mungkin podcast-podcast sebelumnya, boleh dong dikunjungi, di like, di subscribe, di komen juga dong YouTube itu Ditlantas Polda Jatim. Jangan lupa ditunggu ya. Aku tuh ngecekin ya podcast kita yang kemarin. Ini thank you banget yang udah ikutan komentar loh. Oh udah banyak ya. Oh iya. Yang lain juga udah banyak ya. Udah ribuan loh yang udah ini. Ribuan. Thank you semuanya. Ini Ditlantas Polda Jatim. Jangan lupa tuh di subscribe itu dia. Karena di informasi like, bener-bener keren banget dan penting banget buat aku yang diundang sama Rina. Dan ini adalah kedua kalinya. Betul. Kemarin itu akhirnya aku aware dan akhirnya aku share ke teman-temanku. Waktu aku datang ke sini kan kita ngebahas masalah tilang ya. Bener. Dan hari ini sudah terbukti beliaunya membuka tas, dompetnya tuh isinya full. Ada SIM dua-duanya, ada STNK juga, ya kan? Wah, tertib ternyata sekarang ya. Tapi jujur ya Rina ya, ini benar-benar real banget. Jadi kemarin itu aku kalau ngomongin sama masalah tilang ya, kelar dari podcast ini, aku ke radio aku nih Sobat Lantas ya, aku share tuh gitu apa aja yang istilahnya yang guys, kalau misalnya nih aku yang paling aku inget banget, kita kan di Surabaya ya. Ya CCTV itu jangan disepelein. Misal kita lagi liburan ke Malang, ke Jogja, itu kalau misalnya kita ada tilangan di sana, itu mampir ke suratnya ke rumah kita. Sumpah itu beneran. Ya Allah, aku barusan ngobrol sama ibu-ibu poluan di sini. Berguna lah ya. Banget. Tapi hari ini kita ngobrolin soal apa ya Rina ya? Kita kan 2 episode kemarin udah membahas tentang etika berlalu lintas. Yang ujung-ujungnya juga menyangkut dengan kecelakaan ya Mas ya. Betul. Tertib. Terus yang kedua itu ada bahasan dengan pihak jasa harja yang mana membahas tentang santunan dan dana kecelakaan lalu lintas. Kali ini kita akan membahas masih dalam lingkup lalu lintas, tetapi kita pinggirin dulu yang sisi-sisi kecelakaannya. Kita kedatangan tamu. Saya buka contekan dulu karena panjang ya Mas Coki ya. Dari Bapenda Provinsi Jawa Timur, KUPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur. Ya. Berarti hari ini kita fokus untuk ngobrolin soal tentang Samsa. Seputaran. Iya. Ini nggak dicek kan aku STNK aku seperti apa kan? Bawa nggak sih? Bawa lah aku. Kalau dicek berani nggak? Berani lah. Berani banget. Udah tertib ya kan? Taat banget loh ya kan? Sumpah ini kalau ngomong soal Samsat ini yang aku harus lihat baik-baik gitu kan. Berapa pajak yang harus aku bayarkan? Simpen dulu, kita undang dulu beliaunya. Oh iya boleh kan? Ibu. Tapi nggak dicek-cekin kan pajak aku berapa mobilku? Langsung ya kita panggil Ibu Widaningrum Emma Rohima Esos MSI. Tepuk tangan dulu dong semuanya Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Silakan duduk. Bawa contekan juga. Boleh. Semua orang bawa contekan di sini ya. Rina bawa Bu Wida atau Bu siapa enaknya kalau dipanggil? Silakan. Saya biasanya dipanggil Bu Neneng. Bu Neneng, oke. Bu Neneng boleh pakai headsetnya, silakan biar enak ngobrolnya. Itu dia. Bu Neneng, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin lebih enak kalau kita ngobrolnya lebih dekat dengan mic biar Sobat Lantas biar jelas untuk mendengarkan. Nah, itu dia. Lebih dekat, lebih akrab katanya. Oh iya benar. Bu Neneng ini kalau ngomong Bapenda atau apa? Ibu KUPT. Bapenda. Iya, boleh dijelasin nggak sih Bu, Bapenda itu apa? Karena aku tuh bener-bener awam banget. Pasti Sobat Lantas juga awam banget nih. Tugas pokok dan fungsinya seperti itu izin Ibu. Terima kasih Bu Rina dan Mas Coki. Atas waktunya saya diundang ke podcast Mahameru Podcast ya, dari Polda Jatim yang luar biasa ini ya.
senang sekali bisa bertemu dengan semuanya. Mungkin ada juga pendengar-pendengar di sana yang bisa mendengarkan ya. Iya benar. Ya lagi ini ya, lagi di jalan sambil dengerin biar nggak sepi gitu kan. Atau lagi di rumah lagi masak-masak mungkin. Disimak karena ini informasi penting. Oh penting. Seputar pajak jangan sampai salah ya Jangan kan. sampai salah. Iya, baik. Sebetulnya kenapa sih kita kok ada Bu Rina, ada saya dari Bapenda gitu ya. Kemarin juga ada Pak dari Jansen, Jasa Raharja. Iya. Karena pada prinsipnya kita ini berada di dalam satu atap, namanya Samsat ya. Samsat kebetulan di Surabaya ini ada 4 Samsat. Oke. Ada 4 Surabaya Selatan yang biasa kita kenal Samsat Ketintang. Oke, yang deket sini ya Bu ya, yang belakang paling dekat sini dengan ya. betul. Kemudian kebetulan saya di wilayah Surabaya Timur ada Samsat Manyar namanya. Bersama saya, Mas iya, Coki. iya. Bersama Bu Rina ini Oh, ya. iya. Bu Rina kebetulan Power Samsat Manyar selaku Siap. koordinatornya Samsat ini. Samsat Dari Manyar Polda tuh Jatim. terkenal banget Bu, iya. karena itu sebagai patokan. Oh, ya? Ada bakso paling enakan di Manyar deket Samsat pasti ngomong kayak gitu. Suka war ya. Iya. Kita jadi promosi. Terus Bu. Ya, kemudian 2 lagi ada di wilayah utara Samsat Kedung Cowek dan di wilayah barat Samsat Tandes. Oh oke. Nah kita sekarang fokus di Samsat Manyar nih ya. Tapi pada prinsipnya kami ini ada 48 KB Samsat seluruh Jawa Timur. Saya mewakili ya mungkin ya dari wilayah Surabaya Timur. Nah untuk tupoksi daripada Bapenda sendiri adalah sebagai fungsi penunjang bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan keuangan daerah. Oke. Khususnya di sektor pajak pendapatan asli daerah, sektor pajak daerah. Nah, pajak daerah ini ada beberapa yang menjadi kewenangan Bapenda Provinsi Jawa Timur, yaitu yang pertama pajak kendaraan bermotor. Oke, Tadi siap. Mas Coki sudah lihat-lihat STNK gitu, dilihat ya di sini berapa sih pajaknya kan gitu ya. Udah bayar belum gitu Iya. ya. Udah dong. Kemudian ada bea balik nama kendaraan bermotor. Oke. Kalau misalnya mau beli kendaraan baru itu kan harus ada proses balik nama. Siap. Atau mungkin kendaraan second ya. Dari nama si A menjadi si B itu kan ada proses bea Oke. balik nama. Nah, itu juga dilaksanakan di Samsat. Oke. Kemudian ada lagi pajak air permukaan, itu pemanfaatan atas air permukaan atau air sumber seperti itu. Dan yang terakhir pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Oke. Jadi pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini juga dikenakan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor pasti beli BBM kan gitu. Nah untuk mengantisipasi dari proses polusi dan lain sebagainya itu ada ketentuan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Seperti Oke. itu Mas Tuh. Coki. Banyak ya Ada di sini. banyak ya, cuman yang kali ini kita fokuskan itu yang pertama ya Bu ya, Ya, yang pajak terkait kendaraan dengan bermotor. kendaraan bermotor. Nah, aku yakin banget nih buat sobat lantas yang sekarang ini siapa tahu ada yang punya rezeki gitu kan ya. Terus yang bisa afirmasi, aku pengen banget Beli gaji mobil. aku beli mobil gitu atau beli motor. Motor zaman sekarang tuh mahal-mahal kan ya. Nah, itu dia. Terus habis itu oke, ada yang mungkin belum bisa beli kendaraan baru tapi cuman bisanya beli second gitu. Nah, mungkin Bu Neneng bisa breakdown dulu nih Bu Neneng pertama kali. Apa sih kalau kita ngomongin soal masalah pajak ya? Ini aku sambil buka pajak aku ya Bu ya. Pajak kamu berapa? Ini pajak mobil, Pajak ya kan? Coba Ya, dilihat deh kan, dulu. dilihat. Ini ada pokok, ada sanksi ADM, terus ada apa lagi nih Bu? Iya. BBN atau apa BNPB itu? dan lain Mungkin sebagainya. bisa dikasih tahu nih Bu, kalau Oke. misalnya ngomong soal pajak. Iya. Yang bagian sini nih guys ya, bener ya Bu ya? Iya, Ini ya betul. Bu, sama bagian ini. Notis pajak itu Notis namanya. pajak. Notis pajak. Tanda bukti pembayaran kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, biar nggak cuma pakai kendaraannya papa mama doang, biar tahu nih Ya, gitu. kadang-kadang memang generasi muda ini butuh informasi itu Bu Rina. Betul banget. Betul Butuh banget, informasi bahwa setiap kita mengendarai kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4, harus mengetahui sebetulnya keamanannya bagaimana, surat-suratnya apa yang harus Betul. dibawa, kewajibannya apa. Karena kadang-kadang generasi muda tinggal pakai doang gitu ya. Udah nggak tertib, Nggak tinggal ngerti pakai gitu prosedurnya perlengkapannya nggak seperti ada. apa. Nah, Terus kalau ditilang, gila telepon papa mama. Iya, papa Aduh. mamanya. Jadi ketika kita memiliki sebuah kendaraan bermotor, Ah, ah, tentunya kan harus ada proses hukumnya di sana, kepemilikannya. Nah, itu harus didaftarkan di Samsat. Oke. Misalnya beli kendaraan baru atas namanya si A misalnya, Ya. ya, itu harus ada proses pendaftaran supaya kepemilikan secara sah kendaraan itu kepada siapa. Oke. Nah, itu dilakukan di Samsat. Nah, Bawa ini apa aja sih Bu syaratnya kalau misalnya untuk kepemilikan kendaraan baru gitu? Iya,
Kalau proses pendaftaran ini menjadi kewenangan teman-teman Di kepolisian, di kami. Ya, proses Iya. registrasi identifikasi kendaraan bermotor. Persyaratannya ya mulai dari KTP ya sebagai bentuk domisili, ya kan? Domisilinya di mana? Karena Surabaya ini ada 4 samsat tadi gitu ya. Kalau misalnya domisilinya di area Surabaya Timur, ya pasti harus datangnya ke Samsat Surabaya Timur. Oke, yang di Manyar. Oke. Di prosedurnya dan lain sebagainya pasti ada di sana. Kami juga ada petugas informasi di sana. Jadi jangan ragu masyarakat ya, generasi muda terutama yang ingin melakukan proses untuk kepemilikan kendaraan bermotor, baik itu melalui proses pembayaran pajak kendaraan bermotornya maupun biaya balik nama kendaraan bermotornya, jangan pernah ragu untuk datang ke tempat kami. Kami potong sebentar Ibu. Kalau di Samsat Manyar di Surabaya Timur sendiri wilayahnya itu mencakup di mana aja, Bu? Nah, Ya. itu dia. Ini ada 6 kecamatan ya, mulai dari kecamatan Mulyorejo, Mulyorejo, ya, oke. sebentar, Gubeng ya, kemudian saya agak lupa ini ada 6 pokoknya ya, ada 6. Ya, Rungkut, Rungkut, terus Manyar jelas, iya. Kertajaya. Bukan Kertajaya, Gubeng ya, Gubeng. Tadi Gubeng. sudah saya sebutkan ya. Jadi ada 6 kecamatan yang memang menjadi wilayahnya Surabaya Timur. Sukolilo, Ibu. Ya, Sukolilo juga termasuk udah. Sukolilo. Sudah Ya. berisik-berisik tadi, cuma nggak kedengeran ya. Iya. Itu Sukolilo. Pokoknya daerah Jawa Timur Daerah ya. Timur ya, daerah Timur itu. Kenjeran lah pokoknya semuanya Kenjeran tuh. ya, itu daerah termasuk Kenjeran Surabaya Utara. Surabaya Utara Mas. Ya, Kenjeran masuk Utara. Surabaya Utara. Iya. Jadi perbatasan wilayah timur dengan utara. Jadi kenapa ada Samsat Kedung Cowek yang berada di Kenjeran itu wilayahnya Surabaya Utara seperti itu. Padahal matahari terbit kan timur ya di Kenjeran ya. Masih utara ya. Bu. Oh iya, saya baru tahu nih kalau kayak gini. Oh jadi teman-teman yang tinggal di Kenjeran jangan ke Manyar ya. Iya, Kedung Cowek. Kedung Cowek Samsat. Daripada bolak-balik ya, nanti Iya. pasti akan diarahkannya adalah Samsat sesuai dengan domisilinya. Betul, domisili. Udah paling gampang di googling aja deh. Daerah kamu tinggal di daerah mana biar Iya. enak gitu kan ya. Betul. Itu. Nah terus setelah itu Bu, kalau misalnya untuk kepemilikan untuk kendaraan baru gitu, otomatis kan pihak dari kepolisian akan meng-cross check ya, Iya. satu persatu seperti apa Iya, sebelum iya. nanti apa namanya? Jadi STNK. Kalau kendaraan gitu. baru kan jadi STNK ya, Iya, iya, surat iya, tanda nomor kendaraan. Itu prosesnya berapa lama sih Bu? Kalau untuk proses di kantor bersama Samsat kita sudah ada ya untuk kalau misalnya persyaratannya sudah lengkap itu 60 menit sebetulnya bisa selesai. Oh cepet ya? Ya, kalau seluruh persyaratan ya. Kadang-kadang kan ada persyaratan misalnya kendaraan second gitu ya. Kendaraan second itu ada persyaratan yang belum bisa di ini misalnya aduh KTP-nya masih ini dan lain sebagainya itu harus lengkap dulu persyaratannya. Jadi ketika persyaratan sudah lengkap, prosedur dijalankan, maka untuk waktu dan lain sebagainya itu sudah ditentukan dan insya Allah sampai saat ini kami berusaha sebaik-baiknya pada masyarakat untuk melakukan pelayanan terkait dengan hal tersebut. Nah, gitu. kalau ngomongin soal kendaraan second, itu syarat-syaratnya apa aja? Apakah KTP misalnya saya mau beli kendaraan second gitu, apakah KTP si A ini harus dibawa? Atau Tidak bagaimana? perlu kalau kita mau balik nama kendaraan nama. second atas namanya si A mau atas nama si B. Betul. Cukup dengan KTP-nya si B, tidak perlu pakai KTP-nya si A. Oh gitu. Iya kan sudah ada proses untuk balik nama ke kepemilikan kendaraannya atas nama si B seperti Oke. itu. Sama BPKB ya tentunya sebagai bukti. baik. Ya, dan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau balik nama atas namanya kita, ya persyaratan yang ada di dalam diri kita ini yang harus dikecuali Harus lengkap. Ya harus lengkap. Oke. Berkasnya juga si A itu tadinya di mana? Oke. Misalnya si A itu wilayah database kendaraannya ada di Samsat Selatan. Ya kita harus cabut berkas dulu dong di Samsat Selatan. Seperti itu ada prosedurnya di sana untuk cabut berkas. Oke. Balik nama ke Samsat Samsat Manyar misalnya ya. B ini domisilinya di Samsat Manyar. Berarti harus cabut berkas di Surabaya Selatan, nanti berkasnya dibawa ke Samsat Manyar seperti Oke. Dengan kondisi kendaraan siap, Siap, surat-suratnya ya. lengkap. Betul. Kan nanti ada cek fisik dulu kan. Biasanya itu yang jadi kendala agak lama itu Bu. Kalau pengalaman adalah seperti nomor rangka atau nomor mesinnya itu agak keropos. Nah, kayak gitu. Jadi itu harus ada prosesnya lagi, dilaporkan dulu. Kalau memang sudah benar bisa dijalankan proses. Jadi prosesnya cepat. Seperti apa yang Bu Neneng bilang tadi 60 menit sudah ya. Oh, I see. Nah, asal lengkap dan kalau lengkap. sesuai. Kalau Iya. lengkap. Kalau itu lengkap dia. persyaratan, Dan tidak- iya, dan makanya tidak bermasalah.
setiap orang tuh kan harus berusaha untuk melengkapi semua persyaratan yang ada gitu sebelum kita. Nah, caranya bagaimana? Apa aja sih persyaratannya? Di Samsat kami sudah tersedia formulir, pengumuman, berkas-berkas apa yang harus dibawa itu sudah ada. Kebetulan juga di Samsat Manyar kita kan sudah ada petugas informasi juga. Bisa tanya-tanya atau dulu. melalui website, Mas. Kami punya website namanya Sitasman. Silakan tanya Samsat Manyar. Ya. Bisa searching. Lucu ya. Coba di browsing semuanya. Sitasman. Silakan tanya Samsat Manyar. Itu Sitasman. Oke. Dia bisa melalui WA Plus, bisa melalui Telegram. Di Telegram juga ada. Jadi kalau misalnya masyarakat kepingin bertanya atau apapun lah ya terkait dengan kesamsatan, terkait dengan bayar pajak, terkait dengan gimana caranya cek fisik dan lain sebagainya, bisa bertanya melalui website kami. Oke, ini aku coba browsing nih si Tasman, ternyata langsung connect samsatsurabaya.timur.dipendajatim.go.id. Oke. Tanya semua, mau STNK duplikat ini hilang bisa loh. Bisa. Itu dia. Terus bayar pajak pakai link. Oh, semudah itu sekarang. Oh, oke. Ada banyak punya signal ya. Ada punya signal digital nasional. Dari Korlantas ada namanya itu inovasi. Yang mana kalau kita itu membayar pajak waktunya itu mepet atau mungkin sedang di luar kota, tidak di tempat, itu bisa download aplikasi. Mau HP-nya itu Samsung, HP-nya itu Android, itu ada aplikasi namanya Signal. Di situ kita bisa membayar pajak secara online. Jadi nggak perlu, aduh aku di luar kota nih, pajakku besok mati, aku harus pulang buat bayar pajak. Nggak perlu. Sudah ada aplikasi yang memudahkan masyarakat, lebih mudah, lebih dekat. Untuk pajak tahunan, tapi pajak tahunan. Ingat pajak tahunan ya, itu dia bukan pajak 5 tahun yang ganti plat nomor ya Bu ya, jadi per tahun ya. Kadang-kadang karena kalau misalnya aku ya sekarang itu seneng ya, kalau bayar pajak itu karena kan sudah masuk mall kan ya dari dulu memang. Ada juga di GM. Di GM ada itu. Di TP itu udah nggak ada lagi ya? Atau kayak gimana? Atau di Royal kayaknya ada deh. Ada di Royal ada itu. Terus deket kantor aku di Grapen ini bisa sekarang ada kemudahan, lebih gampang. Itu maksudnya di Samsat layanan unggulan. Jadi layanan unggulan kami itu bertujuan untuk mendekatkan kepada masyarakat, memudahkan wajib pajak ya. Masyarakat yang ini melaksanakan kewajibannya membayar pajak itu dimudahkan dengan kami mengembangkan layanan unggulan. Tidak konservatif lagi harus ke Samsat Induk ya yang ada di Samsat Manyar itu. Kalau misalnya pengen tahunan ya, waduh ini mati apa harus ke Samsat ya, kita lagi jalan-jalan di mall ya, udah masuk aja ke counternya Samsat Corner istilahnya di Galaxy Mall. Kita bisa melakukan pembayaran di sana asalkan membawa STNK dan persyaratannya KTP itu dia. Seperti KTP itu. yang tertera di pajak ya Bu betul, ya? yang tertera di STNK. Atas nama STNK. Nah, atas nama STNK harus itu dia. Harus sama. Kalaupun misalnya tadi, waduh, pada saat jalan-jalan di mall masih nggak inget gitu ya, lupa. Malam-malam nih jam 11 malam, loh aku belum bayar pajak gimana ini? Silakan pergunakan Samsat Digital Nasional, Samsat Signal. Pakai aplikasi. Langsung download ya. Nanti tim kreatif jangan lupa diedit tagline Signal. Ini aku langsung mau download nih. Memudahkan pakai banget karena kita kasih pelupa ya Bu. Apa tadi namanya? Signal. Mau tidur pun bisa bayar Samsat Mas Coki. Oh, Signal Samsat. Oke, baik. Ini bisa bayar pajak anywhere di seluruh Indonesia. Tuh kan. Dalam kondisi apapun, jam berapapun, tinggal buka HP, pencet beres. Pembayarannya via transfer? Ya. Oke. Bank apapun atau bagaimana? Iya. Ada barcode-nya kan di situ ya. Nanti kita buka aplikasi Signal, nanti mendata L-nya berapa dan sebagainya. Nanti kode pembayaran seperti apa? Kayak kita ke Tokopedia dan sebagainya, pergunakan pembayaran apa gitu kan ada. Semudah itu Mas Yogi. Gak ada alasan lagi. Aku lupa bayar pajak. Mau tidur juga bisa, mau bayar pajak. Ya kan? Ingat ya, orang bijak wajib bayar pajak. Tuh, dia itu yang selalu aku inget-inget. Karena gini, Bu Neneng, Mbak Nena juga deh. Kalau misalnya apa seandainya, kalau misalnya Sobat Lantas ini lupa
bayar pajak tahunan, apakah masih bisa kita pakai kendaraan kita atau ada denda atau bagaimana? Dendanya seperti apa kira-kira Ibu? Jadi tentu saja hal ini untuk memberikan kepada masyarakat bahwa segala sesuatu itu ada batasnya, ada waktunya. Jadi kalau misalnya pada saat jatuh tempo kita lupa membayar pajak, maka pada hari selanjutnya sampai 30 hari ke depan masih lupa gitu ya. Tapi ingat, kita ini sering ada aplikasi SMS push namanya. Nah, itu kita blast ke masyarakat wajib pajak untuk mengingatkan. 14 hari sebelum jatuh tempo kita ingatkan. Ini loh, nanti tanggal sekian Anda sudah mau waktunya bayar pajak. Iya, SMS push. Aplikasi pakai SMS push. Seperti itu. Nanti kalau masih lupa, itu masih ada waktu 30 hari. Ya. 30 hari ke depan. Iya, 30 hari ke depan masih tidak dikenakan denda, tapi setelah 30 hari sudah kena denda. Sudah 2% gitu. Itu berapa sih Bu untuk dendanya? Kan setiap kendaraan kan macam-macam ya gitu. Perhitungannya mungkin Ibu motor atau mobil itu bagaimana? Seperti itu. Pada prinsipnya kalau misalnya 2% ya, 30 hari itu dikenakan sanksi administrasi, namanya sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Konsepnya seperti itu. Jadi nanti pasti akan tertera di aplikasi kami, di database kami, ketika wajib pajak sampai dengan 30 hari tidak membayar pajak, maka akan kena sanksi administrasi sebesar 2%. Kemudian 30 hari lagi tidak bayar lagi misalnya, kena 2% lagi. Terus sampai dengan 15 bulan. Jadi 30% ya. Sampai dengan 15 bulan. Siap. Jadi ada sanksi tuh 2% tiap bulannya. Iya, kalau misalnya melebihi dari 30 hari. Tapi biasanya masyarakat Jawa Timur ini terlambat, terlambat 1 minggu ini gimana nih? Ya nggak apa-apa, masih dalam jangka waktu 30 hari. Masih dimaafkan. Masih ada. Bayar ada toleransi. Tidak akan kena sanksi. Kecuali sudah melebihi dari 30 hari sejak jatuh tempo. Gitu, melebihi 30 hari maka H plus 31 ya maksudnya ya, itu sudah kena sanksi administrasi. Tapi langsung tiba-tiba nih saya udah bisa ngebaca nih ya. Nih pikiran Sobat Lantas nih. Bu, tenang Bu, kan ada pemutihan biasanya. Itu Bu Neneng, itu yang mau saya tanyakan. Ya kan? Ada pemutihan. Tapi jujur ya, aku pernah waktu itu ada motor aku tuh lupa karena emang udah lama banget nggak dipakai ya Bu ya. Karena kalau misalnya masih ada itu kan masih tetap kena pajak ya Bu ya. Saking ininya dan waktu itu kalau nggak salah ada pemutihan. Aku gini, wah pemutihan, pikiran aku nih orang awam. Wah enak nih, nggak usah bayar pajak karena kan dapat kemudahan. Wah ternyata yang dipemutihkan itu adalah dendanya. Pajaknya tetap mau bayar. Jadi gini ya, pajak ini berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merdeka. Itu sifatnya memaksa Mas, karena menjadi kewajiban. Karena kita ini dalam proses pembangunan ini kan sumber pendapatannya ya salah satunya dari sektor pajak kendaraan bermotor ini. Kalau kita hitung dari PAD-nya pajak kendaraan bermotor ini memiliki kontribusi sebesar hampir 70% dari seluruh penerimaan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Dan Bapenda ini Samsat ya khususnya yang dalam hal ini ada 3 pilar tadi yang saya sebutkan, itu memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan seluruh proses pelayanan publik sehingga masyarakat itu bisa trust kepada kami sebagai petugas pemungut pajak. Sehingga ketika masyarakat itu trust kepada kami, maka mereka patuh. Mereka patuh, otomatis penerimaan pendapatan asli daerah kami dari sektor pajak ini kan akan sesuai dengan yang diharapkan. Itu nanti juga multiplier efeknya kepada kesejahteraan masyarakat juga. Jadi jangan pernah ragu untuk datang ke Samsat atau layanan-layanan unggulan kami atau melalui aplikasi online ya, supaya kapasitas fiskal di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bisa sesuai dengan harapan dan bisa membangun Jawa Timur dengan sebaik-baiknya. Ini saya mau mewakili sobat-sobat lalu lintas ya, karena kebetulan kemarin Bu, waktu saya ikut keluar Samsat keliling, ada yang nanya gitu kan, ini apa? Ini Samsat keliling Pak untuk pembayaran pajak.
pemutihan. Oh belum Pak, belum. Ini belum pemutihan, ini pembayaran pajak biasa. Ya, pemulihan Jadi pajak ada yang nanya mungkin Bu. Oh kalau tahun kemarin di bulan ini sampai bulan ini, kira-kira di tahun ini akan ada di bulan apa? Seperti itu. Baik Bu Rina dan Pak Coki juga masyarakat Jawa Timur secara umum ya, perlu saya sampaikan bahwa pemutihan yang biasa kita familiar pemutihan itu ya, itu kan insentif pajak daerah, apresiasi kepada masyarakat yang berupa kebijakan dari kepala daerah, dari Gubernur Jawa Timur ya, seperti tahun 2020 ya, 2020 pada saat COVID, ya itu Bu Gubernur sangat mengapresiasi masyarakat yang terbebani secara ekonomi ya karena dampak COVID, ada pemutihan. Kemudian selanjutnya masih ada new era ya, new era COVID itu setelah adanya COVID masih diberi kemudahan sampai terakhir tahun 2023 kemarin itu masih juga ada pemutihan dalam rangka untuk memberikan kemudahan atau meringankan beban masyarakat termasuk pada plat kuning ya kemarin kan sempat 0% pajaknya seperti itu. Jadi beliau dalam hal ini Bu Gubernur memberikan apresiasi, memberikan keringanan dalam rangka untuk memulihkan beban perekonomian dari masyarakat sehingga sekali lagi pemutihan ini kenapa kemarin kok sepertinya terjadi setiap tahun gitu ya karena memang ada proses-proses kondisi-kondisi yang seperti COVID-19 kemudian masalah BBM naik dan lain sebagainya itu menjadi perhatian yang sangat serius dari Bu Gubernur untuk bisa memberikan keringanan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Jadi sifatnya kebijakan. Jadi jangan ditunggu-tunggu ya, jangan ditunggu-tunggu. Oh, pasti ada nih, masa pasti pengen ada nih. COVID-19 lagi supaya ada pembayaran Berarti kalau ngomongin soal kebijakan, kalau misalnya kan ini kan masa gubernur kan udah selesai nih, ya kan ya. Berarti kita belum tentu tahu ya. Jangan sampai cuma ngandalin namanya pemutihan. Kalau nggak ada, ya itu sengsara 2% coy. Satu hal lagi yang mungkin perlu digarisbawahi oleh kita ya masyarakat secara umum ini bahwa tidak ada ruginya kita menjadi wajib pajak yang patuh. Karena apa? Pasti akan ada apresiasi. Setiap tahun Bu Gubernur juga memberikan kebijakan untuk memberikan hadiah umroh gratis. Tahun kemarin aja sampai 50 peserta yang berangkat ya kurang lebih. Ke siapa Bu itu Bu? Ke masyarakat wajib pajak yang patuh. Oh gitu. Ya misalnya tepat waktu. Oh saya nggak diundang ya Bu? Berarti ada telat dong kemarin bayarnya. Diundi Mas Coki. Jadi seluruh masyarakat wajib pajak patuh ya yang mungkin tidak pernah terlambat sama sekali yang mungkin kendaraannya banyak tapi tetap patuh bayar pajaknya tidak pernah terlambat itu akan dimasukkan di dalam satu wadah aplikasi database gitu ya kemudian diundi. Apresiasi ya Bu. Betul. Nah gara-gara Ibu menyentuh yang namanya orang warga Jawa Timur khususnya ya untuk taat bayar pajak. Nah saya ini orang awam Ibu pasti banyak lah teman-teman juga berpikiran kita tuh bayar pajak khususnya untuk kendaraan bermotor gitu. Apa sih yang bisa kita rasakan secara yang ini loh hasil kita bayar pajak itu ini gitu. Apa sih Bu? Satu pasti keamanan dan kenyamanan dalam diri kita sendiri ya. Tidak bisa kita pungkiri ketika kita membawa kendaraan, surat-surat kita lengkap. Pajak kita udah terbayar, aman dan nyaman, enjoy kan? Betul, benar. Iya kan, enjoy banget. Jangan deg-degan kalau misalnya ada di jalan, wah aku dong bayar pajak, simku mati, langsung balik. Tapi kalau udah bayar pajak ya Bu ya, surat-suratnya lengkap, udah jalan aja gitu ya kan. Jangan lupa bahagia. Salah satunya melalui pembayaran pajak aman dah. Nggak ada, tenang aja. Beban pikiran paling nggak 0,0 sekian udah kurang ya Bu ya. Jadi kalau masalah apresiasi atau bonusnya itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Mas. Siapa tahu Bapak Ibu masyarakat wajib pajak yang telah membayar pajak patuh ini bisa masuk di dalam rezeki itu tadi diberangkatkan umroh gratis. Kalaupun yang Nasrani pun masih bisa diberikan tabungan. Misalnya kebetulan nih, kok ini judulnya umroh gratis yang non muslim bagaimana? Tetap
tetap diberikan haknya kepada yang bersangkutan. Wah, Masya Allah, enak banget, serius. Enak ya Bu ya ternyata ya. Tapi kalau tadi itu sempat Bu Neneng bilang kalau mungkin ada teman-teman yang punya kendaraan lebih dari satu, langsung keingat pajak progresif ya kan ya. Di rumah ya, jangan mentang-mentang di rumah ada kendaraan 1, 2, wah itu orang kaya. Ya memang orang kaya, tapi bayar pajaknya semakin banyak ini dia. Ya tentu saja ya ada konsekuensi ya, karena kendaraan itu kan nggak mungkin di dalam garasi terus. Pasti kan dijalankan kan di jalan raya. Betul. Ya kan, pemanfaatan terhadap jalan raya yang telah dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian kenyamanan jalur yang telah diatur sedemikian rupa oleh Polda Jatim dan lain sebagainya, itu kan dalam rangka juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Sehingga ketika ada punya beberapa kendaraan, tentunya ada konsekuensi yang memang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan perundang-undangan ini siapapun kan harus patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan seperti itu. Sehingga untuk kendaraan-kendaraan yang memang beberapa masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu pasti ada dikenakan tarif progresif. Tolong dijelaskan juga Bu, itu nanti dananya langsung masuk kemana gitu? Jangan khawatir kalau masalah anggaran. Masyarakat datang ketika membayar pajak itu langsung ke kas umum daerah. Karena tidak ada yang di kantong ya, semua sudah teradministrasi secara digital melalui aplikasi. Karena ada lagi nih cerita nih Bu ya kan. Salah satu kesempatan itu ada wajib pajak yang memang kendaraannya itu kena progresif gitu kan. Setelah mobil. Dua mobil gitu kan. Habis itu setelah dihitung mungkin pajaknya agak tinggi. Lalu yang bersangkutan bilang gini, "Loh Pak, ini nggak bisa dikurangi ta?" Loh, ya apa kita nguranginnya? Emang orang Indonesia itu ya, sudah ada. Jangankan pajak Bu, orang harga beras aja jadi nego. Kayak belanja lagi di supermarket loh, kayak belanja di pasar loh. Emang bisa Bu pajak dinego? Iya, karena dari struktur aplikasinya kan sudah tercantum sedemikian rupa, dan itu juga tidak kita tetapkan sendiri, nggak sembarangan kita menetapkan, ada prosedur yang memang harus kita lalui gitu ya untuk menetapkan berapa sih nilai jual kendaraan bermotor. Itu kan juga ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri juga ya untuk seluruh Indonesia ya. Dari tersistem ya Bu? Ya tersistem lah ya. Jadi sudah ada ketentuan, enggak mungkin kita misalnya di NJKB pajaknya 1 juta kemudian kita menariknya 1.500.000, enggak mungkin, enggak bisa seperti, karena itu sudah masuk di dalam sistem aplikasi kita. Sistem aplikasi kita sudah sesuai dengan NJKB kita, enggak mungkin berbeda, dan itu semua langsung ke kas umum daerah di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Siap. Nah, apa kabar kalau misalnya teman-teman ada yang punya usaha bisnis rental mobil? Nah, itu untuk masalah pajak sendiri, apakah tetap sendiri termasuk progresif atau bagaimana? Ada kebijakan-kebijakan lain nggak mungkin untuk yang kayak ya rental mobil seperti itu, atau mungkin yang punya kendaraan rental mobil ini biasanya kan kendaraan plat kuning ya. Termasuk plat kuning? Iya, plat kuning. Plat kuning untuk mobil penumpang ya, rental-rental itu. Jadi memang untuk plat kuning ini memang ada subsidi dari pemerintah. Jadi ada satu tarif yang tidak sama dengan kendaraan plat hitam pribadi ya. Jadi ada subsidinya, asalkan, tapi juga gini, plat kuning ini kan tidak semudah itu ya, mendapatkan subsidi dari pemerintah gitu ya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi dan itu kewenangannya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Atas persyaratan-persyaratan plat kuning itu harus bagaimana sih, kalau kendaraan penumpang bagaimana, kalau kendaraan barang bagaimana, itu ada persyaratan yang memang harus dipenuhi dan itu menjadi kewenangan Dishub biasanya. Jadi intinya itu untuk mendapatkan subsidi itu harus ada poin-poin yang terpenuhi seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi nggak asal ya Bu ya. Nggak asal dan nggak semua gitu ya Bu ya. Yang terpilih aja. Loh, aku kok nggak disubsidi lagi ya? Berarti itu ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Yang jelas harus berbadan hukum biasanya kan. Kalau plat kuning itu harus berbadan hukum. Kalau masih misalnya atas nama pribadi tapi dipakai untuk rental juga, itu masih tetap harus plat, berarti kan plat hitam kalau kendaraan pribadi itu nggak dapat subsidi. Kadang-kadang kan gimana sih, saya ini kan untuk ini, untuk bisnis, untuk usaha rental gitu. Nggak bisa, persyaratannya harus dipenuhi dulu dan itu biasanya aturannya ada di Dinas Perhubungan itu. Di garis bawahi sekali lagi ya Bu ya, ada persyaratan dan poin-poin yang harus terpenuhi untuk mendapatkan subsidi. Jangan dianggap dipukul sama ratakan, loh kok nggak dapat, nanti komplain, wah repot lagi.
ya kan. Gimana kalau misalnya nih teman-teman yang bewandel, Bu? Bayar pajak tahunan molor, sampai 5 tahun kelewat motornya nggak diganti plat nomornya. Apa sanksi yang terberat dari pihak pajak gitu? Iya. Kami ada prosedur sebetulnya dalam peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya 14 hari sebelum jatuh tempo kami akan membuat SPKPKB namanya atau SMS Push ya, pemberitahuan. Nanti pada saat jatuh tempo sampai dengan ini sampai dengan 14 hari kemudian tidak dibayarkan, kami akan membuat namanya SPOPKB ya. Surat pemberitahuan objek pajak. Ini loh, saya sudah terlambat ini. Kenapa enggak ini? Namanya surat perpajakan, penagihan pajak ya, proses penagihan pajak. Nanti 21 hari setelah itu masih belum dibayarkan, kami akan menerbitkan surat perpajakan yang namanya nota penagihan pajak. Dan seterusnya ya, sampai dengan proses ketika masyarakat itu sudah bandel itu 2 tahun, 3 tahun ya, kami akan melakukan pendekatan pada masyarakat. Itu memang tugas kami. Jadi di kami tidak hanya di Samsat tugasnya, di UPT, kami kan kepala UPT ya, di UPT pun ada proses administrasi surat-surat perpajakan yang harus kita lakukan, yang harus kita sampaikan kepada wajib pajak. Ada yang nunggak 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, kita dekati mereka secara persuasif. Kenapa sih gitu ya, kok Bu ini sudah waktunya bayar, kami menyampaikan surat ini ya. Ibu kemarin sudah terlambat 14 hari. Nanti kalau misalnya masih belum ada uang kan gitu ya. Ya sudah, nanti kami mohon ya Bu dibayar secepatnya. Nanti ketika ada waktu lagi, NPP namanya, surat perpajakannya NPP 21 hari kemudian, kok masih belum bayar pajak, didatangi lagi Mas, kita datangi lagi. Kemudian terakhir sampai 15 hari kemudian masih belum bayar juga, namanya nota tagihan pajak. Ini sudah, nanti kembali lagi ke ini lagi, dicetak lagi, kemudian kita dekati lagi sampai terus seperti itu. Sekar itu ya Bu? Iya. Terakhir nih ya Bu, karena mungkin orang nggak mau bayar pajak atau lupa bayar pajak itu karena alasan pekerjaan. Aku kerja di pabrik nih, aku kerja ini mulai dari jam segini sampai jam segini. Nah, kira-kira ada nggak sih program atau inovasi dari Samsat Manyar untuk orang-orang yang bekerja di pabrik atau kerjanya itu di kayaknya si paling sibuk banget gitu loh. Ada gitu. Ada memang seperti rokok ya, perusahaan rokok di mana Sampurna ya, di Rungkut Siar itu ya. Itu kan pegawainya itu kan seperti robot gitu ya, kerjanya itu. Ininya waktunya kan ditetapkan, dia harus dalam waktu 1 jam dia harus menghasilkan berapa linting rokok seperti itu. Sepertinya seolah tidak ada waktu bagi mereka untuk paling istirahat, makan, sholat, gitu lagi gitu kan. Akhirnya dengan kita satu tim Samsat ya, dengan kepolisian, Jasara Harja dan Bapenda membuat terobosan yang namanya Pak Leman itu Bu Rina. Saya udah tahu Mas Coki, cuma apa tuh? Namanya Pak Leman ini boleh kali Pak Leman ini. Ini prototipenya Pak Leman. Pak Leman ini adalah pembayaran pajak kendaraan layanan delivery Samsat Manyar. Didatengin gitu. Kita bersinergi dengan manajerial di PT Sampurna untuk bisa melakukan pelayanan di sana on the spot gitu ya, jemput bola gitu supaya petugas pegawai pabrik yang tidak ada kesempatan tadi ketika istirahat masih ada waktu lah untuk membayar pajak. Kita samperin Mas, jadi nggak ada alasan lagi. Sampai segitunya. Iya. Aplikasi ada tuh. Aplikasi udah ada. Kan mungkin gaptek. Aku nggak ngerti nih apa dan lain sebagainya. Kita datangi ya. Jadi ini di luar yang untuk yang Samsat yang banyak banget di mall ada. Iya. Ini bagian terobosan. Terbaru. Iya, terbaru. Jadi jadi inovasi kita di 2023 kemarin sih sebetulnya ya. Untuk syaratnya gimana Bu biar didatengin Pak Leman ini Bu? Syaratnya banyak sih sebetulnya. Bukan banyak, maksudnya sama saja. Yang penting kita kan mempergunakan aplikasi QR code ya namanya ya. Jadi ketika kita bersinergi dengan manajerial di sana, kami sampaikan, Pak, kami akan melakukan pelayanan di sini. Berkenan atau berkenan Bu gitu ya. Persyaratannya apa gitu ya. Bapak tinggal membuka aplikasi QR code yang kita sampaikan. Nanti di situ ada menu untuk mengisi nopol dan lain sebagainya. Nanti kita itu langsung connect ya ke server kami. Petugas dari Samsat akan melihat, oh ini loh ada
ada panggilan nih, panggilan dari PT Siar, ada sekian kendaraan, kita datangin aja ke sana, itu minimal 5 kendaraan. Wow, inovasi yang luar biasa. Kurang gampang gimana ya kan? Aku yakin ya besok-besok nih jangan sampai ada inovasi terbaru yaitu ngingetin waktu orang mau tidur. Ayo bayar pajak gitu. Tapi waktu kita kayak bener-bener udah mepet banget ya. Udah mepet banget, ya. udah dikasih kode ya kan? Iya, itu dia. Mungkin Ibu terima kasih banyak atas waktunya, karena sejatinya saya mengundang beliau ini harusnya sudah dua podcast yang lalu. Tapi karena kesibukan beliau harus keluar kota, kemarin sempat dibatalkan dan alhamdulillah hari ini bisa hadir untuk memberikan penjelasan dan penerangan. Untuk sobat lalu lintas supaya tetap tertib ajak. Nah, itu dia. Last but not least Bu Neneng, apa nih yang mau disampaikan ke sobat lantas yang pesan-pesannya gitu. mungkin ya atau kan? mungkin yang pura-pura lupa buat bayar pajak gitu dia. Kemudiannya mungkin bisa dikasih lagi Bu, apa aja nih kalau misalnya siapa tahu ada visitor juga pendatang akhirnya dia kerja di Surabaya, sedangkan rumahnya di luar pulau gitu. Bagaimana Bu kemudian ya, jadi prinsipnya Samsat Manyar ini senantiasa ingin meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ya. Baik itu melalui program-program layanan unggulan maupun terobosan-terobosan yang saya sampaikan tadi, bahkan bisa dilakukan dengan online gitu ya. Jadi bagi masyarakat wajib pajak tidak perlu ragu. Terus jadilah wajib pajak yang patuh supaya kita bisa menikmati hidup kita dengan bahagia gitu ya. Tidak istilahnya tidak takut dan lain sebagainya. Jadi saya berharap apa yang kami sampaikan saat ini ya Bu Rina, yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan sedikit informasi kepada semuanya supaya lebih paham, lebih mengerti dan trust kepada kita semua, khususnya kepada Samsat Manyar. Itu dia. Jangan lupa download aplikasi Signal. Itu dia. Dan jangan lupa manfaatin tuh untuk collect, bayar pajak satu kantor atau mungkin satu RT gitu bisa ya Bu. Kamu juga jangan lupa di Geraha Pena undang ya nanti bisa pakai banget buat sosialisasi gitu kan ya. Gak ada alasan untuk gak bayar pajak karena sekarang sangat dimudahkan sekali. Karena kita kan ada link ya. Seperti tadi Mas Coki tanya, bisa nggak sih Kak kita visitor dari daerah lain bayar pajak di sini? Apa harus kembali ke daerah? Tidak perlu, karena kita sudah link satu Jawa Timur ya untuk database-nya. Bahkan melalui online itu bisa seluruh Indonesia. Oh, kendaraannya ada di Jakarta, bisa kalau misalnya waktunya bayar melalui Samsat Digital atau online yang telah ada itu ya, mulai link Tokopedia dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Semudah itu. Bahkan belanja di Indomaret juga bisa. Nah, tuh kan. Sekarang itu benar-benar mudah banget ya Bu ya. Gak ada alasan buat gak bayar pajak pokoknya. Siap. Duh Bu Neneng, thank you banget. Terima kasih banyak Bu Neneng. Ngobrol kayak begini tuh yang penting gitu loh. Jangan cuma gosipin artis siapa gitu kan ya. Kayak begitu wawasannya paling oke banget. Jangan lupa juga nih harus subscribe ya untuk Ditlantas Polda Jatim. Betul, untuk rekan-rekan yang tertinggal mungkin podcast-podcast sebelumnya, membahas bahasan-bahasan seru yang sebelumnya, bisa langsung ditonton di YouTube Ditlantas Polda Jatim. Itu dia. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke, sobat lalu lintas, kita akhiri sekian untuk podcast hari ini. Ya kan? Sekali lagi jangan lupa silahkan tonton podcast-podcast yang udah tayang di YouTube Ditlantas Polda Jatim. Tetap utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sebagai keberuntungan. Dan jangan lupa, orang pintar apa tadi Mas Yogi? Wajib bayar pajak ya. Oke, kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.